Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Cuaca lagi mendung nggak di tempat kalian? Mendung, Bu. Hujan. Mendung, Bu. Mendung, Bu. Iya, hujan. Tuh pagi-pagi udah masih hujan. Iya, enak nih, Bu, cuacanya. Udah pada makan belum? Udah, Bu. Baru selesai, Belum, Bu. Bu. Wah, yang belum emang nggak lapar. Lapar, Bu. Kita pertemuan ke berapa nih? 14 ya. Berarti tinggal minggu depan ya pertemuan 15. Terus UAS. Wah, cepet banget ya. Udah pada siap UAS? Siap, Bu. Siap lah ya. Siap-siap soal UASnya banyak. Enggak deh. Yaudah, seperti biasa saya absen dulu sambil menunggu temannya. Ya, ini harusnya ada 36, baru 20 yang hadir. Oke, yang pertama Dias. Dias nggak ada. Ibnu nggak ada. Muhammad Agung nggak ada. Muhammad Felix nggak ada. Farhan Hadir, Bu. oke. Arin tadi ada masuk pertama. Ini ya sinyalnya. Irwanto Hadir, Bu. oke. Mutiara Hadir, Ibu. oke. Kelvin hadir. Hadir, Bu. Iya. Raymond nggak ada. Elizabeth Catherine nggak ada. Diamona Diamona juga belum. Happy Rizka Hadir, Bu. oke. Dali Sofiatu Hadir, Ibu. oke. Muksalmina Bu. iya Muksal oke. Kemudian Restu belum hadir. Sylvia Hadir, Bu. oke. Renita Hadir, Bu. oke. Nana Hadir, Ibu. oke. Diwa Hadir, Bu. oke. Dimitri Hadir, Bu. oke. Supian Hadir, Bu. oke. Sanggita Hadir, Bu. ya oke. Terus Dini belum ada. Lili juga belum. Kiamudin Hadir, Bu. oke. Kemudian Tiara Hadir, Bu. oke. Naomi ya oke. Kemudian Elizabeth Christian Hadir, Ibu. oke. Susana Rati nggak ada. Mirta Hadir, Bu. oke. Kemudian Nani Hadir, Bu. iya Hadir, Naom ya Bu. oke. Yeremia Hadir, Bu. oke. Arisfa Hadir, Bu. oke. Putri Bintang belum ada. Yuha juga belum. Tumben nih. Yaudah, seperti biasa kuisis dulu ya sambil menunggu temannya.
Kalau ada yang mau ditanya, silahkan bertanya. Iya, Arin, tadi kamu hadir pertama. Oke, Yuha baru masuk. Kodenya 879807. Ya, Putri Bintang masuk. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Enam belas dan 27. Sembilan lagi. Oke. Oh iya, Putri. Elizabeth Catherine.
Oke, Naomi nggak bisa. 28, 23. Banyak yang kendala jaringan ya. Yaudah kita langsung mulai aja ya. Siap-siap.
Oke, selamat ya untuk Putri Bintang yang baru datang langsung langsung peringkat 1. Kemudian Irwanto, Nani, Yeremia sampai peringkat 3. Dali, Sanggita, wah benar semua ya jawabannya ya. Mutiara, Muksal, Rizka, Kelvin, Nana, Kia, Renita, Eli, Elizabeth, Naomi, Arisfa salah satu, Mirta juga ada kemajuan nih. Farhan juga benar semua. Oke. Yaudah sekarang oh ya jangan lupa absensi ya. Absen di e-learning sampai jam 10. Ya, sama isi forum diskusi. Ini ada Muhammad Agung, Tiara, Lili, Dini, Felix, Ibnu, Elizabeth Catherine, Arisfa, Raymond, Restu. Ya, tolong segera absen di e-learning. Oke, selanjutnya seperti biasa presentasi terlebih dahulu oleh kelompok 5. Ya, ada Kia, Tiara, Naomi, Elizabeth Christian, Susana Rati, dan Mirta. Ya, yang nggak ada berarti Susana Rati. Oke, dipersilakan untuk kelompok 5 presentasi. Baik, Bu. Di slide Baik. show, Ya, Bu. di slide show bisa nggak, Kia? Mirta, Bu. Iya. Slide show Mir. Oh iya, Mirta ya. Nggak jalan ya? Ya udah deh, begini aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Mempresentasikan hasil kerja kami mengenai anggaran perusahaan jasa dengan anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri, terus Tiara Bunga Firza, Naomi Ainum Hasanah, Elizabeth Christian, Susana Rati Yuni Arsi, dan Mirta Aprilia Yuslinda. Next.
Cek. Nggak Udah gerak ya? jalan. Iya. Udah Nah, gerak. ini. Oke, udah. Jalan nggak, Kia? Jalan. Yang pertama yaitu pengertian. Anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara kami persilahkan. Selanjutnya ada tujuan. Next. Yang pertama yaitu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua yaitu untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima yaitu untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya ada golongan yang akan dijelaskan oleh Naomi. Saya akan menjelaskan tentang golongan. Next. Penyusunan anggaran perusahaan jasa. Perusahaan jasa dapat dibedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama adalah perusahaan jasa keuangan. Contohnya perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan pengadaan, dan perusahaan sewa guna usaha. Yang kedua perusahaan jasa angkut. Contohnya perusahaan penerbangan, perusahaan perkapalan, perusahaan taksi, dan perusahaan angkutan lainnya. Yang ketiga, perusahaan jasa hiburan. Contohnya perusahaan bioskop, perusahaan permainan, perusahaan diskotik, dan perusahaan hiburan lainnya. Yang keempat, perusahaan jasa penitipan. Contohnya perusahaan penitipan anak, perusahaan parkiran, dan perusahaan penitipan lainnya. Yang kelima, perusahaan jasa sewa. Contohnya perusahaan perhotelan, perusahaan apartemen, dan perusahaan penyewaan alat 108. Yang keenam, perusahaan jasa lainnya antara lain perusahaan pengetikan, perusahaan penagihan, dan perusahaan persalonan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran perusahaan jasa. Next. Yang pertama ada anggaran penjualan perusahaan jasa, yaitu suatu anggaran yang berisi informasi secara detail tentang penjualan perusahaan untuk masa yang akan datang. Di dalamnya itu ada informasi yang seperti itu, ada jenis barang, jumlah, harga, waktu, dan tempat penjualan. Anggaran penjualan ini sangat penting karena merupakan dasar untuk menyusun jenis anggaran lainnya. Yang kedua itu ada tenaga kerja langsung. Anggaran ini berisi informasi mengenai taksiran biaya tenaga kerja langsung selama satu periode anggaran. Anggaran ini juga merupakan dasar untuk menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Untuk menyusun anggaran ini biasanya digunakan 2 perhitungan dasar, yaitu upah per jam dan upah unit per produk. Yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik itu
menjelaskan taksiran atau perkiraan biaya overhead pabrik selama satu periode ke depan. Yang keempat itu ada pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal itu anggaran berupa informasi rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran. Yang kelima itu ada anggaran beban langsung pelatihan perusahaan jasa. Itu pengertiannya adalah itu keseluruhan biaya yang dapat dianalisis atau ditelusuri dengan mudah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Lalu yang berikutnya ada anggaran beban tidak langsung pelatihan. Anggaran ini adalah keseluruhan beban atau biaya yang harus dikeluarkan demi kelangsungan pelatihan. Lalu berikutnya ada anggaran kas perusahaan jasa. Anggaran kas perusahaan jasa ini merupakan perkiraan sumber penerimaan dan penggunaan kas selama satu periode. Yang berikutnya itu ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi itu berisi informasi mengenai jumlah laba yang ingin dicapai oleh perusahaan atau rugi yang ditanggung perusahaan selama satu periode anggaran. Berikutnya ada anggaran neraca perusahaan jasa. Anggaran neraca itu menjelaskan tentang rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Yang terakhir itu ada anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran ini menjelaskan tentang rencana perubahan aktiva, modal, serta utang selama periode anggaran. Anggaran perubahan posisi keuangan berbeda dengan anggaran neraca, di mana anggaran ini menekankan informasi mengenai perubahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirta ya. Ya. Saya menjelaskan tentang manfaat anggaran perusahaan jasa. Budgeting mempunyai manfaat yang pada dasarnya sama, yakni dalam hal perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang pertama ada manfaat dalam bidang perencanaan. Yang pertama, mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan, studi, dan penelitian. Yang kedua, mengarahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. Selanjutnya, menentukan tujuan-tujuan perusahaan, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia, dan mengakibatkan pemakaian alat-alat fiksi secara lebih efektif. Dalam bidang koordinasi, yang pertama membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Yang kedua, menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dalam dunia usaha. Yang ketiga, menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan. Yang terakhir, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Dan yang ketiga ada manfaat dalam bidang pengawasan. Yang pertama, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran. Yang kedua, untuk pencegahan secara umum pemborosan. Sebetulnya ini adalah tujuan yang paling umum daripada penyusunan budget. Kontrol terhadap pelaksanaan diharapkan dapat mengurangi pemborosan. Yang selanjutnya ada hambatan yang dialami perusahaan jasa dalam menyusun anggaran. Yang pertama, hambatannya menyalin anggaran tahun lalu. Yang kedua, biaya belanja anggaran tidak seragam. Yang ketiga, pengajuan anggaran terlambat. Yang terakhir, proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 5. Ada pertanyaan nggak teman-teman?
Oh ya, saya mau menyampaikan aja dari kemarin lupa mulu. Di PowerPoint ya, setiap kalian presentasi itu kalau bisa ada logo universitas ya. Logo universitas MNC supaya ya apa identitas kita gitu. Kalau kita sedang apa namanya melaksanakan perkuliahan di Universitas MNC ya. Nanti kalian kalau skripsi ya itu logo sangat penting ya, sangat penting harus ada di PowerPoint ya, harus ada di skripsinya gitu ya. Itu aja sih ya. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Kita balik lagi ke apa ke pertemuan ke-10 ya, ke-10 ke-11 mengenai anggaran perusahaan jasa. Nanti apa namanya di UAS itu nanti keluar ya soal menyusun anggaran perusahaan jasa. Nah, yang udah kita pelajarin ya, pokoknya semuanya ada di PowerPoint. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Coba tadi hambatan yang dialami perusahaan jasa apa aja? Menyalin anggaran tahun lalu, biaya belanja anggaran tidak seragam, pengajuan anggaran terlambat, proses persetujuan membutuhkan waktu relatif lama. Hambatan yang dialami perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu kan berarti memberikan pelayanan ya. Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, pelayanan itu kan biasanya diukur dari segi kualitas, ya kualitas. Nah, tapi anggaran jasa tidak ada barang, ya tidak ada persediaan. Nah, apa namanya? Tadi dilihat dari pelayanan harus berkualitas, gitu kan? Kalau nggak berkualitas nanti mempengaruhi ke pendapatan jasanya menurun, gitu kan? Nah, biasanya perusahaan jasa itu apa namanya ya, mengevaluasi pelayanan berkualitas atau enggak itu dari mana? Manajemen perusahaan jasa itu mengevaluasi dari segi pelayanan jasa berkualitas atau enggak, itu tahu dari mana? Ada yang ini enggak bisa menjawab? Iya, Kia. Itu enggak, Bu, dari apa? Feedback dari pelanggannya gitu. Cara mendapatkan feedback gimana? Apa maksudnya mendapat apa namanya itu? Ulasan gitu, Bu, dari pelanggan. Kan kita memberikan pelayanan kepada konsumen misalnya, terus nanti minta penilaian gitu. Kayaknya seperti Gojek gitu kan. Itu kan biasanya diminta tuh, jangan lupa bintang 5-nya ya, Bu, gitu. Nanti kan manajemen akhirnya tahu kualitas dari ojol supir ini kualitasnya segini dari penilaian pelanggan gitu. Menurut saya sih, Bu. Ya benar ya. Jadi memang harus ada aplikasi tambahan. Ya, perusahaan jasa harus mempersiapkan aplikasi tambahan untuk memberikan feedback ya atas pelayanan yang telah diberikan gitu kan. Nah, kalau perusahaan diskotik tuh tadi kan perusahaan diskotik termasuk perusahaan jasa ya. Nah,
itu perusahaan diskotik itu termasuk negatif kan ya? Negatif atau baik perusahaan diskotik? Negatif. Nah, kalau negatif gimana tuh apa namanya Penilaiannya gitu. Iya, penilaiannya konsumen memberikan kegiatan diskotik bermanfaat gitu. Itu gimana? Bermanfaat bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang menggunakan jasa diskotik misalnya. Dugem gitu ya, asik. Ya, tapi kan kalau secara umumnya gitu kan, umumnya kan masyarakat kalau mendengar diskotik kan itu negatif ya. Nah, sedangkan pasti perusahaan diskotik pengen dapat feedback yang positif gitu kan dari masyarakat. Nah, itu gimana cara meyakinkan masyarakat kalau perusahaan diskotik tuh nggak semuanya itu negatif gitu? Menurut kalian gimana caranya perusahaan diskotik tetap memberikan informasi atau pelayanan yang positif untuk konsumen? Ayo, siapa yang memberikan pendapat? Kita sama-sama sharing aja. Gimana caranya perusahaan diskotik itu meningkatkan value di mata masyarakat gitu kan, kalau perusahaan diskotik itu sebenarnya juga memiliki manfaat gitu. Tidak semua perusahaan diskotik negatif gitu. Dengan cara apa? Promosi makanan juga gak sih, Bu? Kayak Holy Wings gitu kan. Kenapa, Eli? Kayak ada tambahan kayak nambahin kayak ada makanan gitu. Kayak di Holy Wings ini kan promosi itu kan kayak nasi goreng, mie, bubur juga kan gitu kan. Dilihat dari Instagramnya sih, Bu. Tapi kan Holy Wings ini juga kan kayak ada diskotiknya ya. Iya. Kalau nggak salah. Iya, Bu. Iya, mungkin jadi kayak gitu. Iya, benar ya. Ya. Jadi pelayanan yang diberikan itu tidak hanya menjual menjual produk yang bersifat negatif ya tadi misalnya ditambahkan makanan dan minuman yang halal gitu kan, yang semua masyarakat tuh bisa menikmati tempat itu gitu, tapi dengan beberapa ada makanan dan minuman yang halal ya, jadi bisa seperti itu gitu ya. Atau memberikan promosi ya, memberikan promosi untuk makanan dan minuman yang halal gitu. Itu juga bisa cara menarik masyarakat supaya tetap memiliki nilai yang positif terhadap perusahaan diskotik ya gitu. Nah, terus pendapatan diskotik itu itu kan termasuk perusahaan jasa ya, tapi mungkin ini kali ya, dari segi tempatnya kali ya. Jadi tempatnya itu mungkin dibuat senyaman mungkin untuk konsumennya. Jadi
bisa dari apa namanya tempatnya, ya, bukan dari sisi produknya, produk yang dijual, tapi bisa dari apa namanya tempatnya, kenyamanannya, gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Coba tadi contoh perusahaan jasa apa lagi sih tadi? Contoh perusahaan jasa. Nah, ini saya mau tanya perusahaan pegadaian. Ya, perusahaan pegadaian. Ini kan termasuk perusahaan yang kalau kita mau gadai barang itu kan ada biaya tambahannya atau apa sih namanya seperti bunganya gitu kan. Nah, bunga itu kalau dari sisi agama ya itu kan sebenarnya juga kurang baik kalau dari segi agama Islam ya kurang baik gitu kan kalau apa namanya mengadakan pegadaian tapi bunganya cukup tinggi gitu kan. Nah, itu kan juga memberikan dampak negatif untuk konsumen gitu kan. Nah, itu gimana caranya perusahaan pegadaian supaya tetap mendapatkan konsumen ya agar tetap dapat apa namanya menggunakan layanan pegadaian. Gimana caranya? Harusnya kan kita kalau mau gadai barang kan harusnya sesuai harga yang kita punya, harga barang yang kita punya. Seharusnya tidak perlu ditambah biaya atau bunga. Nah, sedangkan di perusahaan pegadaian itu kan ada biaya, ada bunganya gitu kan, otomatis lebih tinggi pada saat mau balikin atau mau mengambil barang yang telah digadai. Nah, itu gimana? Gimana? Di sini ada yang pernah menggadai barang? Ada yang pernah nggak melakukan pegadaian barang? Boleh di-sharing? Kalau nggak ada, ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah apa namanya menghindari transaksi seperti itu. Nah, ini jadi gimana kalau misalnya perusahaan pegadaian kan banyak ya perusahaan pegadaian sering sering mengadakan seminar gitu kan, mengadakan promosi gitu kan supaya banyak konsumen yang menggunakan pegadaian gitu kan. Tapi kalau dari sisi syariah ya itu pegadaian tuh sebenarnya kurang bagus karena tadi ada biaya tambahan, ada bunga. Nah, itu gimana caranya perusahaan pegadaian mengatasinya? Gimana? Tadi Eli udah. Tiara coba. Tiara tahu nggak Tiara? Dari kelompok 5. Tiara? Naomi? Iya, Bu. Iya, gimana caranya? Saya nggak tahu tentang pegadaian, Bu. Cuman emang pernah pergi bayarin punya tante saya, tapi nggak paham tentang pegadaian. Oh gitu. Oke. Oh iya, Farhan. Silakan Farhan.
mungkin Bu kalau misalkan untuk apa ya, biar konsumen yang Islam bertambah gitu mungkin Bu. Nah, mereka tuh nambahin itu Bu, konsep syariah mungkin Bu. Soalnya tadi saya cek ada pegadaian syariah. Selain pegadaian biasa ada pegadaian syariah. Terus juga mungkin sistem-sistem di dalamnya menganut syariah juga, tapi ya secara tidak langsung tidak mungkin 100% hilang sih Bu itunya gitu. Tapi mungkin dengan adanya konsep syariah itu secara tidak langsung meminimalisir apa ya yang tidak boleh dilakukan oleh Islam gitulah. Ya, ya benar ya. Mungkin perbandingan dari segi biaya ataupun bunganya mungkin kalau di pegadaian syariah itu lebih kecil gitu kan dibandingkan pegadaian yang konvensional gitu. Ya benar ya. Berarti apa namanya perusahaan pegadaian itu kalau bisa harus melakukan diversifikasi, berarti harus mengembangkan pegadaian yang ya tadi yang berkonsep syariah gitu ya, supaya masyarakat yang Muslim itu apa namanya bisa yakin gitu bahwa pegadaian syariah ini memang apa namanya benar-benar tidak apa ya tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu. Oke ya. Terus nah perusahaan parkir nih, parkir ya. Perusahaan parkir misalnya di parkiran itu terjadi kehilangan ya atau pencurian motor gitu kan. Nah, itu gimana perusahaan parkir mengatasinya? Ayo, atau penitipan anak tuh. Iya, Farhan. Mau nanya lagi Bu. Udah kehilangan apa mencegah kehilangan? Dua-duanya deh. Tapi kalau mencegah sih mungkin bisa ini kali ya, bisa apa namanya ditingkatkan keamanannya kalau mencegah. Kalau sudah kehilangan tuh gimana? Kan harus mengganti ya. Kalau sudah kehilangan. Tapi kan itu setahu saya bukan tanggung jawab parkiran. Yep. Bukan tanggung jawab parkiran. Iya, bukan. Karena soalnya iya teman saya di parkiran itu yang punya parkiran nggak tanggung jawab, soalnya kan itu kelalaian yang punya motor sendiri. Biasanya di struk parkir ya, struk parkir ada tulisan ya, barang yang tertinggal atau kehilangan bukan tanggung jawab parkir ya. Iya biasanya gitu. Di struknya. Paling kalau misalkan yang apa tuh menjaga kehilangan tuh biasanya keluarnya si karcisnya harus sesuai. Terus juga kalau misalkan karcisnya nggak ada harus pakai STNK keluarnya gitu biasanya sih Bu. Makanya biasanya pakai barcode dari tempat parkir gitu sih Bu. Iya. Iya, makanya itu kalau misalkan itu Bu diusahakan sih di belakangnya itu biasanya dikasih tahu bahwa si struk parkirnya itu jangan sampai ditaruh hilang. di kendaraan tersebut atau hilang gitu. Oh iya, benar-benar. Ya. Iya gitu sih biasanya. Benar, untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar identitasnya, ya benar. Ada fungsinya juga ya. Makanya kalau kita hilang struk parkir, kita harus nunjukin STNK dan dikenakan denda ya. Nah, kalau penitipan anak gimana? Aduh, jangan sampai anak hilang. Penitipan anak bukannya nanti juga ada hukumnya gitu ya, Bu? Dibawa ke hukum ya? Iya, tahu saya gitu sih, Bu. Iya, Bu.
Berarti dari keluarga mengadukan permasalahan ke hukum, berarti perusahaan penitipan dituntut dong? Perusahaan penitipan anak dituntut dong? Harus terkena pasal-pasal yang merugikan konsumen gitu ya, perusahaan penitipan anak. Iya, Bu. Oke, ya. Nah, terus caranya gimana supaya perusahaan penitipan anak tuh tidak tidak terjadi kehilangan anak? Itu biasanya dikasih apa sih kalau menitipkan anak? Keluarganya tuh dikasih apa sih? Maksudnya dikasih tanda bukti apa gitu? Kalau apa ada struknya ya? Kalau penitipan anak gitu, setahu saya itu babysitternya yang ke rumah, Bu. Babysitter yang ke rumah. Ngejaga di rumah. Berarti kalau terjadi apa-apa, babysitter itu ya yang kena jadi tersangkanya ya? Iya, Bu. Berarti. Ya kan itu banyak kejadian juga babysitter ngebunuh itunya anaknya. Iya ya. Oh, bukannya anaknya diajak ke tempat ya? Ada juga kan yang kayak gitu? Iya, ada juga, Bu. Anaknya diajak ke lokasi. Iya, Putri. Ada, Bu, biasanya di mall-mall kayak gitu tempat penitipan anak kayak apa sih tuh yang di tempat permainan tuh ada tempat penitipan anak kayak sejamnya 50.000 gitu. Itu biasanya yang aku tahu waktu itu dia kayak dikasih apa sih tanda pengenal gitu, tanda pengenal khusus ibu dan anak. Oh. Iya. Berarti memang ini ya tetap dikasih identitas untuk keamanan antara konsumen dengan perusahaan ya. Oke. Jaga biar nggak salah ambil anak atau nggak penculikan anak, nah itu. Iya benar ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Kalau nggak ada, ya udah silakan ditutup ya. Tadi kita udah lumayan banyak diskusinya terkait perusahaan jasa. Oke, silakan ditutup kelompok 5 presentasinya. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Eni dan teman-teman yang telah bertanya dan membantu menjawab. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya untuk Kia, Tiara, Naomi, Elizabeth Christian, dan Mirta. Oke, sekarang kita ke perhitungannya. Pokoknya namanya anggaran tuh pasti selalu ketemu hitung-hitungan. Jadi jangan menghindari perhitungan. Nanti kalau kerja itu juga pasti ada perhitungannya. Ya. Jadi manajemen dan akuntansi itu pasti saling berhubungan. Nah, sekarang kita ke ini contoh soal anggaran perusahaan jasa parkir ya. Di sini jasa parkir melayani parkir mobil dan motor pada bulan Januari 2022. Tarif parkir per unit mobil sebesar Rp200 dan tarif parkir per unit motor sebesar Rp100. Kecil banget ya. Mungkin ini tahun harusnya sih sebelum tahun 2022 ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kemudian biaya tetap sebulan berupa gaji pegawai dan transportasi sebesar Rp15.000, kemudian sewa tempat parkir sebesar Rp20.000, kemudian total biaya tetap sebulan sebesar Rp35.000.
Selanjutnya ada biaya variabel per unit mobil berupa komisi sebesar Rp100. Kemudian ada biaya variabel per unit motor berupa komisi sebesar Rp75. Kapasitas untuk parkir mobil sebesar 3.000 ya, 3.000 unit mobil, dan untuk motor sebesar 2.000 unit motor. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, berapa unit mobil dan unit motor yang diparkir dalam sebulan jika diinterpretasikan perusahaan jasa parkir memperoleh margin laba sebesar 20%. Nah, caranya seperti ini. Pendapatan sama dengan biaya tetap ditambah margin laba dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi tarif parkir. Nah, pendapatan sama dengan biaya tetapnya 35.000 ditambah margin laba 20% dibagi 1 dikurang biaya variabel. Biaya variabel mobil 100 ditambah yang motor 75. Ya, kemudian dibagi tarif parkir. Tarif parkir untuk mobil 200, untuk motor 100. Ya, kemudian menghitunglah seperti persamaan matematika. Ya, jadi ini dipindahkan, kalau dipindah ke kiri berarti negatif jadinya, ya. Nah, maka pendapatannya diperoleh 161.536. Nah, selanjutnya pendapatan parkir mobil, ya. Nah, ini tarif parkir mobil 200 dibagi tarif parkir mobil 200 ditambah 100 dikali pendapatan yang tadi sudah dihitung 161.536. Hasilnya Rp107.691. Kemudian pendapatan parkir motor, ya. Nah, ini Rp100 dari tarif parkir motor dibagi tarif parkir mobil ditambah tarif parkir motor, ya. 100 dibagi 300 dikali pendapatan ini yang sudah dihitung 161.536. Hasilnya 53.845. Maka dijumlahkan harus sesuai dengan pendapatan yang tadi sudah dihitung. 161.536. Nah, kemudian parkir mobil berarti 107.691 dibagi tarif parkir 200. Hasilnya 538 unit, ya. Ini boleh dalam bentuk pecahan, tapi sih harusnya bukan pecahan ya, karena kan unit, ya, motor dan mobil. Jadi boleh digenapin aja, ya. Berarti ini digenapin ke bawah 538 unit. Kemudian parkir motor, ya, pendapatan parkir motor 53.845 dibagi tarif parkir Rp100, maka hasilnya 538 unit. Nah, kemudian baru kita hitung nih laba bersih, yaitu pendapatan parkir mobil 538 unit dikali tarif parkir. Tarif parkirnya 200. Hasilnya 107.691. Ini ya, yang tadi sudah dihitung. Kemudian pendapatan parkir motor 538 unit dikali Rp100, hasilnya Rp53.845. Kemudian di total, jumlah pendapatan parkir bersih, hasilnya Rp161.536. Nah, baru dikurangi semua biaya, ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, yang pertama biaya variabel mobil, 538 unit dikali ini, biaya variabel mobil sebesar Rp100. Jadi 538 unit dikali biaya variabel mobil Rp100, hasilnya Rp53.845. Kemudian ada biaya variabel motor, 538 unit
ya dikali biaya variabel motor Rp75, maka hasilnya Rp40.384. Nah, kemudian dijumlahkan biaya variabel mobil ditambah biaya variabel motor. Totalnya 94.229. Maka pendapatan parkir dikurangi jumlah biaya variabel itu dapat hasilnya margin kontribusi sebesar Rp67.307. Dikurangi biaya tetap sebulan. Biaya tetap sebulan ini dari soal 35.000 ya. Maka diperoleh laba besi karena hasilnya positif ya sebesar 32.307. Nah, sekarang kita buktikan margin labanya benar nggak dapat 20%. Ya, caranya laba bersih dibagi pendapatan bersih. Laba bersih 32.000 ya 307 dibagi pendapatan bersih Rp161.536. Maka dalam persentasenya hasilnya sesuai dengan soal yaitu 20%. Ya, ini digenapin aja ya. Harusnya sih hasilnya 19,99 tapi genapin aja 20%. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi soalnya simple ya, sederhana. Gitu. Tugasnya juga seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Bu. Iya, Sanggita. Berarti tadi yang hasil koma-koma boleh langsung dibulatin aja ya, Bu? Iya, langsung bulatin aja. Yang penting hasilnya sesuai margin laba. Bu. Iya, Kia. Tapi kalau nggak dibulatin hasilnya sama, Bu. Tapi kalau dibulatin gitu kan juga beda tipis juga sih, Bu. Itu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa lah ya. Soalnya ini kan mencari berapa unitnya. Kalau unit kan berarti bukan pecahan. Nggak apa-apa beda dikit margin labanya. Gitu. Ya, pokoknya kalau masih 5 berarti digenapin ke bawah. Kalau udah 6 ke atas digenapin ke atas. Itu. Ya, nggak masalah kok, masalah pembulatan. Oke, ada lagi. Ya, ada lagi nggak? Kenapa, Kia? Udah keburu ikutan ikut itu contoh di PPT jadi kan. Tapi hasilnya tetap sama kok, Bu, balance 25% ya untuk tugas. Iya, 25%. Wah, udah ngerjain aja ya. Lihat-lihat, Bu. Oke. Rajin ya kalian. Sudah membukanya dari malam. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita jawab kuisnya. Ini belum di end. Ya, kuisisnya pertanyaan pertama, anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter, ya. Kemudian pertanyaan kedua, penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan berbagai transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian pertanyaan ketiga, tujuan anggaran perusahaan
yaitu menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud untuk mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, tujuan anggaran perusahaan jasa adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas. Kemudian yang kelima, contoh perusahaan jasa keuangan, yaitu perusahaan pegadaian, ya, bioskop. Oke, pertanyaan keenam, contoh perusahaan jasa angkutan, yaitu perusahaan penerbangan. Ini ada yang jawab permainan. Kemudian yang ketujuh, perusahaan jasa penitipan adalah contohnya perusahaan parkir. Ya, ini kok ada pengetikan hanya. Kemudian yang kedelapan, contoh perusahaan jasa sewa. Sewa itu berarti perusahaan perhotelan. Sebenarnya parkir juga termasuk sewa ya. Tapi parkir masuknya bukan sewa ya. Kemudian yang ke-9, contoh perusahaan jasa hiburan yaitu perusahaan bioskop. Kemudian yang terakhir perusahaan perkapalan termasuk contoh perusahaan jasa angkutan. Oke. Terus absensi. Tiara absen dulu Tiara. Felix, Restu tumben nggak ada, kemana? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita foto bersama. Yuk, open kamera. Minggu depan berarti terakhir ya, Selasa. Mirta, Yeremia, Nani, Farhan, Tiara, Nana, Kelvin, Sylvia, Diamona, Dini, Mutiara, Arisfa, Irwanto, Rizka, Ibnu, Catherine, Arin, Dali. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, kisi-kisi untuk ujian nggak ada? Nantilah, minggu depan. Kan masih ada sekali lagi setelah pertemuan. Ya. Kenapa udah nggak sabar? Mau langsung ujian aja kali. Ya, pokoknya minggu depan setelah Google Meet kisi-kisinya. Ya, kita masih ada satu kali lagi. Kita minggu depan tuh bahas perusahaan dagang lagi ya. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang tuh biasanya lebih panjang ya daripada perusahaan jasa cara menghitungnya. Lebih simpel yang perusahaan jasa. Kalau dagang tuh complicated. Sudah dipersiapkan ya untuk kelompok terakhir. Kelompok terakhir itu siapa ya? Nani, Yeremia, Arisfa, Putri, Yuha, sama Felix. Ya, tentang perusahaan dagang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, terima kasih banyak buat hari ini. Jaga kesehatannya, jaga ibadahnya, dan tetaplah berbuat kebaikan, ya, karena kebaikan nanti akan kembali ke diri kita, dan semangat menjalani hari-hari. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Berarti, Terima kasih. berarti Sama-sama.